Tutorial penggunaan aplikasi bisnisku, manajemen UMKM. Oke, pertama kita masuk ke menu bahan baku. Di sini lo bakal lihat tampilan utama kayak tabel isinya nama bahan baku, jumlah stok, dan nilai harga total dari stok yang tersedia. Tabel ini bukan sekadar daftar, tapi rangkuman total bahan baku lo yang masih ada. Jadi kalau lo nyatet bahan yang sama lebih dari sekali, datanya nggak double stok dan harga langsung dijumlah otomatis. Di bagian bawah tabel, ada riwayat lengkap dari semua pencatatan bahan baku lo. Di sini semua transaksi dicatat, termasuk kalau lo beli bahan yang sama berkali-kali. Kalau lo mau hapus salah satu catatan pembelian, tinggal klik aja itemnya. Nanti muncul dialog konfirmasi begitu lo setuju, data bakal dihapus, dan stok di tabel utama otomatis ikut berkurang. Nah, kalau stok suatu bahan udah nol dan harga totalnya juga nol, item itu bisa lo hapus langsung dari daftar total bahan baku. Simpel, jelas, dan langsung nyambung ke perhitungan real di sistemnya. Sekarang, kalau lo semua udah ngerti cara kerja fitur bahan baku, selanjutnya kita siap pindah ke menu produk. Di sini tempat lo nyusun daftar produk lengkap sama variannya, plus bikin rumus modalnya langsung. Caranya gampang, pencet tombol tambah produk di bawah halaman. Tulis nama produknya dulu. Terus klik tambah varian, muncul kolom buat nulis nama varian. Tulis aja, lalu tekan tombol tambah. Setelah itu, klik nama varian yang baru lo buat. Ini penting, karena di situ nanti lo nentuin rumus modalnya. Pilih dulu satuannya mau gram, kilogram, mililiter, liter, atau pcs. Lanjut, tekan tombol tambah item modal. Sekarang muncul dua kolom. Satu buat pilih bahan baku yang udah pernah lo catat. Satu lagi buat nentuin jumlah bahan baku yang dibutuhkan buat produk ini. Tapi kalau ada biaya lain di luar bahan baku, kayak biaya packing, tenaga kerja, atau ongkos belanja, lo juga bisa masukin manual. Abaikan aja pilihan bahan baku, langsung ketik nama biaya itu, terus isi nominalnya di kolom sebelah. Setelah semua rumus modalnya lengkap, lo bakal lihat rincian bahan baku dan biaya lain yang dipakai, lengkap sama jumlah dan harganya. Di bagian bawah, ada total harga modal yang otomatis kehitung. Terakhir, tinggal masukin harga jual produk lo, terus tekan simpan. Udah, beres, produk dan variannya langsung tercatat lengkap sama perhitungan modalnya. Oke, sekarang kita masuk ke menu produksi. Di bagian ini, prosesnya simpel banget. Pertama, klik tombol tambah produksi, pilih produk yang mau lo produksi terus tentuin variannya. Setelah itu, isi jumlah stok yang mau lo hasilkan. Begitu lo ngetik jumlah produksi, aplikasi langsung nampilin rumus modal otomatis sesuai angka yang lo masukin. Kalau lo maksa ketik jumlah produksi lebih banyak dari kapasitas jumlah bahan baku, aplikasi bakal langsung otomatis ngasih teguran kayak cabai merah lo cuma ada sisa 4 kg, jumlahnya nggak cukup buat produksi sambal terasi sebanyak itu. Dan lo juga dikasih tahu stok maksimal yang bisa lo produksi sesuai jumlah bahan baku yang tersedia. Jadi, intinya lo bisa lihat detail lengkapnya bahan baku apa aja yang dipakai, jumlahnya berapa, nominal tiap bahan, sampai total keseluruhan modal buat produksi itu. Kalau udah sesuai, tinggal klik simpan. Selesai, riwayat produksi bakal langsung muncul di halaman ini, lengkap sama data produksinya. Oh ya, gua lupa ngasih tahu. Kalau lo tambah produksi, nanti jumlah bahan baku bakalan berkurang otomatis sesuai jumlah yang kepake. Nih biar jelas kita ulangi lagi. Kali ini kita cek jumlah bahan baku sebelum dan sesudah produksi. Perhatikan baik-baik. Selain jumlah bahan baku, stok produk pada varian terpilih juga akan bertambah sesuai jumlah yang lo produksi. Jadi, 3 fitur yang udah kita bahas, semuanya saling berkaitan. Tenang dulu, masih ada 3 fitur lagi yang belum kita bahas. Distribusi, template harga, dan penjualan. 3 fitur berikutnya akan jauh lebih dalam dan lebih kompleks. Pokoknya aplikasi ini gokil abis. Kalau lo seorang perintis, pelaku UMKM,
pelaku usaha rumahan, kecil-kecilan. Aplikasi ini yang lo butuhkan selama ini, buruan, download sekarang. Oke, lanjut ke fitur distribusi. Di sini, lo bisa nyatet semua pengiriman barang ke toko, agen, atau partner tempat lo titip produk. Tulis atau pilih nama toko tujuan lewat kolom autocomplete yang udah disiapin. Setelah itu, pilih produk dan variannya. Harga jual bakal otomatis muncul sesuai harga default yang lo masukin waktu bikin produk, tapi tetap bisa lo ubah manual kalau mau. Lanjut, isi jumlah stok yang mau lo kirim. Terakhir, tentuin status pembayarannya lunas atau belum lunas. Kalau statusnya belum lunas, datanya bakal nongol di bagian sedang berlangsung. Kalau udah dibayar, otomatis pindah ke bagian bawah status selesai. Lo juga bisa ubah status pembayaran kapan aja, dari belum lunas jadi lunas, atau sebaliknya. Dan yang paling penting, setiap kali lo kirim stok, jumlah produk di sistem otomatis berkurang sesuai jumlah yang keluar, jadi stok lo selalu update, real time, dan akurat. Nah, sekarang perhatiin bagian ini. Setelah stok dikirim lewat menu distribusi, otomatis stok produk berkurang, dan karena stoknya udah kepake, data produksinya nggak bisa dihapus lagi. Logikanya simple, kalau stok hasil produksi udah keluar, berarti barangnya udah jalan. Jadi nggak masuk akal kalau datanya masih bisa dihapus. Sama juga kayak bahan baku, kalau total stok bahan baku dikurangi stok yang udah dipakai hasilnya minus. Data catatan bahan baku itu juga nggak bisa dihapus, tapi kalau nggak minus, masih bisa dihapus normal. Intinya sistem ini ngikutin logika nyata, kalau udah kepakai, nggak bisa diutak-atik sembarangan. Tujuannya, biar data stok lo tetap konsisten dan akurat dari bahan baku sampai hasil produksi. Sebelum masuk ke menu penjualan, ada satu langkah penting dulu, bikin template harga. Fitur ini bisa dibilang sebagai tempat jualan lo. Contohnya, lo bikin template harga Shopee. Di sini, lo tinggal masukin semua biaya atau potongan yang berlaku waktu produk lo terjual di Shopee, misalnya biaya admin, cashback, atau ongkir. Tujuan fitur ini simple. Biar lo bisa tahu sejak awal estimasi penghasilan bersih dari setiap tempat jualan yang lo punya. Karena potongan tiap orang beda-beda, gua sebagai pengembang nggak bisa nyediain template bawaan. Jadi semua harus lo custom sendiri, sesuai realita usaha lo masing-masing. Dan fitur ini sifatnya fleksibel. Lo bisa bikin template dengan potongan berapapun, bisa persen, bisa nominal langsung. Kalau lo nggak jualan lewat marketplace, atau nggak ada biaya potongan sama sekali, lo tetap wajib bikin minimal satu template, cukup tulis nama tempatnya, misalnya offline, dan isi semua potongan dengan 0% atau 0 rupiah. Intinya, template harga ini murni customable 100%. Semuanya di tangan lo. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, penjualan. Di sini alurnya simpel tapi lengkap banget. Pertama, pilih produk yang mau dijual, terus pilih variannya. Harga default langsung muncul otomatis. Lanjut, pilih tempat terjual atau template harga yang udah lo bikin sebelumnya. Terakhir, tinggal isi jumlah stok yang terjual. Semua input di sini udah real time. Jadi kalau lo ubah harga atau jumlah, estimasi penghasilan langsung kelihatan di bawah. Oh ya, satu hal lagi yang perlu lo tahu. Di template harga, ada satu jenis potongan tambahan yang gua sediain secara default, namanya Affiliate Marketing Solution, atau singkatnya AMS. Potongan ini cuma tipe persentase dan sifatnya opsional. Jadi kalau di template harga lo isi nilai AMS, nanti pas lo pilih template itu di bagian penjualan, bakal muncul switch buat aktifin atau nonaktifin AMS. Karena di dunia nyata, nggak semua transaksi kena potongan afiliasi. Kadang ada, kadang nggak. Kalau lo aktifin switch AMS, sistem otomatis nambahin persentase potongan itu ke total biaya template harga. Tapi kalau dimatiin, nilai AMS diabaikan. Fleksibel aja sesuai kondisi transaksi lo waktu itu. Terakhir, aplikasi ini juga udah support fitur auto sinkronisasi. Saat ini, fitur sinkronisasi otomatis aktif setiap kali lo login untuk pulihkan data, atau waktu lo logout untuk cadangan data. Jadi lo nggak perlu khawatir data hilang, semuanya tersimpan aman di server. Selain itu, di menu pengaturan,
Tepat di bawah code profil atau di atas tombol logout, ada teks kecil bertuliskan terakhir disinkronisasi. Kalau udah lebih dari 24 jam sejak sinkron terakhir, teks itu bisa lo pencet buat jalankan sinkronisasi manual. Intinya, semua proses backup dan restore udah diurus otomatis tapi lo tetap punya kontrol penuh kalau mau nyinkronin data secara manual kapan aja. Aman, fleksibel, dan siap dipakai kapanpun lo butuh. Catatan berantakan, stok nggak jelas, untung nggak tahu dari mana. Itu semua selesai kalau lo pakai bisnisku. Satu aplikasi, beres semua urusan usaha lo.